8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tutorial kali ini kita akan mencoba menjawab tugas dengan cara menggunakan fasilitas Google Doc, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Oke, mungkin kita buka Classroom dulu ya. Classroom dulu ya. Nah, kita buka Classroom-nya. Kemudian di sini ada pelajaran ya yang ada tugasnya seperti ini contohnya. Nah, ya, sini ada tugas mengenai, nah ini kita buka ya. Di sini ada tugas adalah buat artikel dengan prinsip animasi. Nah, petunjuk di bawah adalah buat artikel tentang prinsip animasi dengan Google Doc atau Slide. Jadi kita mengerjakannya dengan ini ya. Jadi yang di sini kita pilih dulu, kemudian add attachment. Nah, kita gunakan Doc atau Slide yang dua. Nah, bagi anak-anak yang belum bisa menggunakan Doc dan Slide, pertama kali yang kita lakukan adalah kita akan menginstal dulu Google Doc dan Slide dan Sheet juga ya. Doc, Slide, and Sheet ini pada Play Store ya, supaya bisa digunakan. Oke. Kita akan coba install dulu. Kita ke Play Store ya. Nah, kita buka Play Store. Play Store kita buka. Nah, setelah dibuka Play Store-nya, kita cari Docs, itu ya, Docs, Google Docs. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini silahkan install. Di sini saya sudah install ya, jadi adanya open. Kalau yang belum install adanya install gitu ya. Kemudian setelah Google Docs diinstal, tunggu beberapa saat. Ini kecil kok ukurannya, nggak besar. Nah, paling sekitar 6 ya, sekitar 6 mega ya. Nah, kemudian kita cari lagi yang sheet ya, sheet. Nah, sheet Google nih ya. Nah, ini ya Google Sheet. Di sini juga open. Kenapa open? Saya juga udah install ya. Jadi ukurannya sama, kecil. Ini sekitar 5 megaan ya. Kemudian satu lagi yang kita install adalah Slide ya. Ini sebagai pendukungnya kita install Slide ya, Slide ini ya. Jadi ini Google Slide nya kita pilih ya. Ini juga install ya. Jadi ini saya sudah install semua di sini ya. Setelah diinstal semua seperti ini ya, tunggu beberapa saat. Ada 3 software yang anda install, Google Slide, Google Doc, dan Google Spreadsheet ya. Siapa tahu nanti ada tugas spreadsheet ya, seperti Microsoft Excel itu ya. Nah, kemudian kenapa kita install ini? Karena ini terintegrasi semua ya. Kita lanjutkan lagi. Setelah diinstal, kita balik lagi ke Google Classroom tadi ya. Classroom. Nah, ini Classroom. Kita buat dengan misalkan slide di sini ya. Klik slide-nya. Kita tunggu berapa saat. Oke, kita tunggu. Nah, slide-nya muncul di atas ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita akan diarahkan langsung nih ya. Got it. Nah, ini kita masuk di Google Slide ya. Kita bisa, kalau di Google Slide kita bisa langsung ganti dan ubah ya. Ya, misalkan ini ya. Ini kita ubah. Nah, tugas 1 gitu misalkan. Nah, kita isi subtitlenya, nama kita misalkan di sini. Putu Made Putu Gede gitu misalkan. Ya, contoh ya. Kemudian selesai, kita klik. Oke, seperti ini. Nah, kalau mau nambah slide di bagian bawah atau mau konfigurasi, nah ini untuk nambah slide yang bagian bawah ya, klik. Nah, ini mau slide-nya yang mana, mau ditambahkan, yang modelnya kayak gimana. Yang ini misalkan muncul seperti itu. Nah, kita bisa konfigurasi semua di sini ya. Jadi kalau mau ini ya, konfigurasinya, misalkan temanya kita mau ubah, tinggal di change theme aja seperti ini ya. Yang di atas tuh klik ya. Nah, ini bisa dipilih salah satunya yang mana mau dipakai untuk buat presentasi ini. Nah, itu ya. Jadi sama ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi tinggal buat tugasnya aja.
konfigurasinya ada di sini. Dicoba-coba aja ya, dicoba-coba aja. Nah di sini ada juga ya. Nah apakah di offline-nya nanti di offline software ini terlihat? Kalau pengen terlihat dia ketika tidak ada pulsa itu paket bisa di available ya, available. Tapi kalau tidak maunya online saja bisa di seperti itu ya, untuk offline. Nah kemudian bedanya nanti kalau ya offline dia akan menyimpan di temporary kita juga ya, temporary HP-nya. Jadi di ruang simpan HP-nya sedikit ya. Kalau saya jarang menggunakan yang offline. Kenapa? Ya lebih. Kalau ini kan langsung di Google Drive-nya yang tersimpan, tidak di HP kita ya. Jadi tidak membebani. Nah, ini mengenai ini ya, slide-nya. Kemudian ini ada beberapa konfigurasi, misalkan plus ini menyisipkan apa Anda di sini, gitu ya. Apa yang disisipkan sama ini. Ya, versi mininya komputer aja yang kayak di sini ya. Misalkan mau nyisipin gambar ya tinggal di image ya. From foto ambil gambarnya ya. Bisa misalkan ini saya buka ya, taruh di sini. Nah, seperti itu. Sama. Ya. Saya kira tidak sulit ya, kayak ini asal Anda mau mencoba aja sih. Ya. HP yang saya gunakan adalah tipe Xiaomi ini. Apa? Xiaomi. Ya. Xiaomi yang ya tidak begitu inilah. Tidak begitu mahal lah ini. HP murah dia, HP murah. Tapi bisa tetap digunakan ya. Kalau Anda menggunakan HP-HP yang lebih tinggi dari ini kan saya kira bisa berkreasi lebih banyak ya. Ya. Nah, kita lihat lagi yang lain, fitur yang lain misalkan seperti ini, add apa ini? Oh ini bisa di share ya. Ini untuk share aja. Ini nggak usah share karena kita nggak pakai sharean di sini. Nah ini untuk putar playnya ya, ini putar playnya. Jadi jadi seperti ini. Jadi ketika ditampilin nanti seperti ini dia tampilannya ya. Jadi kayak gini. Sama aja seperti di komputer seperti biasanya. Nah, bedanya di sini ketika Anda share ya, share di sini ya. Siapa yang diajak share dia akan juga melihat ketika kita presentasi. Misal kita share dengan orang misalkan ini ya. Guru kita share dengan ini misalkan. Ini ya guru kita misalkan ya misalkan kita share, kemudian kita udah share ya, nanti kita presentasi ini kita bisa pilih ya dengan presentasi new meeting atau kita schedulein oleh new meeting ya kayak gini. Jadi kita dengan meeting ya jadi ada yang joining nanti lihat presentasi kita ya jadi nanti ada orang lain yang bisa masuk yang kita undang tadi ya untuk ngikutin presentasi yang kita lihat. Jadi sama seperti orang presentasi di kelas, tapi ini nggak ada di kelas, tapi di rumah masing-masing. Dia ngelihat HP-nya sama slide-nya muncul ya, sama muncul saja. Ketika kita start presenting nanti, maka suara kita ya ini. Nah kalau ini suaranya nyala nih ya. Kalau ini mute suara kita akan terdengar, begitu juga presentasi kita kelihatan ya. Ini namanya presentasi secara online tanpa ketemu secara langsung, tapi cukup menggunakan HP ya. Ini sangat dimudahkan kalau kita menggunakan Google Slide ya. Kalau dengan PowerPoint tidak bisa seperti itu. Oke, kalau sudah itu kira-kira saya silang aja. Nah kalau udah selesai ini tugasnya kita bikin ya, Anda inilah kreasikan lah apa tugasnya ya, kemudian kita silang. Tugas sudah selesai di sini dibuat, tinggal di turn in untuk mengumpulkan. Turn in itu namanya sudah lengkap ya, 01 IMAD gede komang 11 RPL 1 itu ya kan udah lengkap. Kita nggak bisa lagi bikin apa-apa lagi, yang turn in ya. Oke, udah selesai. Nah, kalau mau membatalkan silahkan di unsubmit aja, batalin. Kalau misalkan ada salah tuh unsubmit dulu ya, asal gurunya belum menilai ya. Kalau gurunya sudah menilai, kita nggak bisa lagi unsubmit ya, percuma juga ya karena sudah dinilai. Nah, kira-kira itu untuk menggunakan Google Slide-nya. Nah, kita coba untuk Google
Docnya. Google Docnya kita unsubmit dulu ini. Ya, saya unsubmit dulu ya. Toh, ini. Anggap sekarang kita menggunakan, saya remove dulu ya. Anggap kita menggunakan Google Doc sekarang. Attachment, kita menggunakan Google New Doc. Kita tunggu beberapa saat sampai dokumennya muncul bagian atas add attachment itu atau tambahkan. Nah, itu muncul ya. Nah, secara otomatis akan dibuka. Nah, ini. Oke, kita tunggu. Oke, kita edit bagian bawah itu ya. Ini loh ada gambar pensil, kita edit. Di sini kita ketik-ketik ya. Tugas 1 prinsip animasi. Kita sangat dimudahkan ya. Kalau menggunakan Microsoft Word, Anda harus menggunakan komputer nanti karena repot ya. Nah, misalnya seperti itu kita bawa ya, underline misalkan ada, atau warnanya dirubah di warna hijau atau warna, nah itu misalkan ya, ini ada pilihan warnanya. Oke, kemudian ratanya rata tengah itu misalkan, atau rata kanan atau rata tengah itu ya. Ya, jadi kalau mau pakai numbering bulletin kayak gini, nah, kayak itu pakai nama. Nah, nanti berarti itu ya. Setelah pakai nama, kita ketik lagi isinya 1 animasi. Nah, kalau sudah, oke. Nah, kalau sudah tinggal jadi ya centangnya. Kalau mau edit lagi tinggal diedit aja, edit ya, bahkan diedit ya. Nah. Coba enter ya, prinsip gitu ya. Nah, misalkan ini contoh ya tugas yang dibuat. Kalau udah selesai tugasnya silakan nah gitu aja ya. Kalau sudah selesai nih, kita silang gitu aja. Jadi kalau mau ngedit lagi ya kan ini pensil yang di bawah nih, nah dia ngedit lagi, sesuaikan dengan ini ya, kebutuhan Anda untuk apa ini ya. Di sana di atas juga ada nih apa nih, komen dari dokumennya, kita nggak butuhin itu ya. Dan yang ini, nah ini insert juga ya, kayak tadi insert kok image tabel, atau Anda mau insert tabel misalkan di sini di bawah, kita hilangin ini, kita mau insert tabel itu bisa di sini ya. Di sini ada nih page break, page number, footnote, sebagainya. Tabel saya contohnya tabel. Nah, row-nya berapa, kolomnya berapa, misalnya kolomnya 2, row-nya 3 itu misalkan, bisa di insert tabel. Nah, seperti itu tabelnya yang muncul, row-nya 2, kolomnya 3 ya. Nah, itu ya. Ya, kalau ngecilin di mana, di atasnya aja, lihatin, kecilin aja gitu, saya gituin aja ya. Nah, itu ada tuh, double klik ya, seperti itu kira-kira ya untuk tabel. Bisa Anda buat dia misalkan biar kelihatan enak tuh di projectnya saya ini, project. Nah, projectnya saya semuanya miring seperti ini bisa. Nah, bisa juga seperti ini ya, tapi keyboardnya agak gede ya, malah nggak kelihatan, mungkin bisa diakali ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita oke aja di atasnya. Ini udah selesai misalkan ya, kita close aja. Oke, sama seperti tadi muncul juga, cuman dia bedanya doc. Kita tinggal turn in ya, resubmit. Turn in, kita tunggu berapa saat. Nah, itu sudah terkirim ya. Sampai di sini Anda sudah mengumpulkan tugas dengan Google Slide, Google Doc, ataupun nanti kalau Google Spreadsheet bisa ya nanti ya. Sama caranya, cuman bedanya nanti di bagian konfigurasinya aja. Oke, kira-kira demikian untuk pengumpulan tugasnya. Jadi kalau di Taskbox Anda sudah mengumpulkan tugas di sini, udah ya, turn in ya, turn in
sudah membuat tugas. Oke, sampai di sini. Terima kasih.